Maisha. Hi, it's Alvina here. Halo, aku Maisha. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang suatu topik yang pasti kita semua relate. Ada yang tahu gak? Apa ya? Fashion? Nah, benar, jadi kita mau bahas fast fashion ya teman-teman. Siapa sih yang gak tahu fast fashion? Dan topik kita hari ini kita akan membahas tentang isu-isu di balik baju 50 ribuan yang ternyata di balik itu ada tatanan politik dan ekonomi yang jarang dibahas sama orang-orang. Apa aja? Let's break it down! Oke, jadi seperti yang kita tahu kan baju-baju di e-commerce itu banyak yang 50 ribuan. Tapi sebenarnya di balik itu ada isu-isu seperti buruh, lingkungan, politik, atau bahkan permainan kapitalisme nih. Terus dengan harga kayak gitu kita langsung mikir gak sih buruhnya gimana? Terus juga dampak terhadap lingkungannya gimana? Karena kan pasti banyak limbah tekstil tuh. Terus juga untuk masalah kapitalisme itu pasti ada. Dan dengan harga yang range 45 ribuan itu bikin kita mikir gak sih? Iya bener banget sih. Kadang kalau misalnya aku lihat harga segitu di e-commerce, aku jadi bikin mikir tuh kayak kok bisa sih harganya tuh bisa semurah itu gitu loh. Ya, aku juga mikir yang sama sih. Kalau misalnya harga semurah itu, yang bayar gaji pekerja itu siapa dong? Iya benar. Bener banget, apalagi ngomongin tentang fast fashion itu pasti produksinya bisa seminggu atau bahkan per bulan, setiap bulannya. Dan biasanya diproduksi sama negara-negara yang upahnya pasti rendah. Bener sih. Mungkin kalau kita ngomongin tentang negara yang upahnya rendah, mungkin China kali ya. Produksi-produksi mereka kalau dilihat-lihat tuh banyak banget loh. Apalagi di e-commerce sebut aja e-commerce S dan e-commerce T. Banyak banget di situ. Terus juga gak hanya itu, terkadang brand itu lagi berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk mengeluarkan koleksi-koleksi terbaru karena mereka mau berjalan beriringan sama tren yang sedang berjalan gitu gak sih? Itu perputarannya terasa cepet banget sih. Kalau dulu fashion itu cuma rilis 2-4 koleksi dalam setahun, tapi kalau sekarang kalian lihat beberapa brand kayak Jet itu dia bahkan bisa rilis sampai 24 koleksi dalam setahun. Iya sih, kemarin kayaknya mereka kalau nggak salah keluarin koleksi yang namanya evening collection nggak sih? Itu mereka tuh koleksinya lebih bercondong ke untuk pesta-pesta, terus looknya itu lebih glam deh. Salah satunya kayak Satin Pants lah, Sequins. Iya, koleksinya bagus banget loh, apalagi yang baru rilis itu yang winter sama fall collection. Iya sih ya. Tapi mungkin kita jangan coba jauh-jauh ngomongin brand yang ternama. Coba kalau misal kita lihat brand-brand yang dari e-commerce, banyak baju-baju yang gak ada brand sama sekali dan dijual dengan harga yang murah banget. Terus karena koleksinya lucu-lucu, murah, kita jadi tergiur untuk beli terus. Iya bener sih. Jadinya kayak budaya untuk budaya impulsive buying itu jadi makin gede. Benar. Jadi awalnya itu kita mikir ih murah, lucu, pengen deh beli gitu. Tapi ternyata rupanya kan kita pakainya itu cuman jarang-jarang, kayak sekali 2 kali. Terus kadang kan kita nggak pakai juga kan. Jadi kayak sayang banget sih. Betul banget sih. Terus yang bikin parah itu fast fashion itu makin cepat gak sih cycle-nya gitu. Terus itu membuat kita kayak tertarik untuk beli lagi gitu. Jadi karena tiap minggu ada barang baru yang keluar yang lucu gitu. Jadi otak kita kayak otomatis FOMO, mood on-nya gitu loh. Benar-benar. Apalagi kalau sekarang kan kita lihat promosi-promosi dari brand-brand kayak gitu tuh menggiur banget. Misalnya diskon 70%, flash sale 12 dan masih banyak lagi. Tapi yang jarang kita sadari itu di balik harga murah itu pasti ada yang perlu dibayar kan. Bukan sama kita, tapi sama yang bekerja di sana, buruh di pabrik yang bisa dibilang gaji mereka di titik yang rendah banget. Jam kerjanya juga panjang, non-stop, tapi kurang layak dengan bayarannya sih. Iya sih, aku juga pernah nonton kalau nggak salah itu film dokumenter. Jadi pekerjaannya itu bisa memproduksi kayak ratusan dan ribuan pakaian, tapi cuma dibayar beberapa dolar doang. Belum lagi polusinya sih. Kalau industri fashion itu sebenarnya kayak penyumbang limbah terbesar di Indonesia gitu sih. Bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia.
Dan kalau kayak barang-barang yang udah kita simpan banyak itu otomatis kita gak kepake dan kita buangnya ke tempat pembuangan gitu. Dan beberapa bahan kayak bahan sintetis, polyester gitu, itu gak gampang terurai. Bener. Jadi bener banget ya teman-teman, kalau misal fast fashion itu bukan soal gaya, tapi juga sebenarnya tentang regulasi upah, kebijakan impor, dan bagaimana kita sebagai konsumen itu bisa lebih bijak lagi untuk memilih mana produk yang sesuai dengan kita. Nah, makanya kita sebagai konsumen itu harus benar-benar lebih mindful dimana kita mau beli barang itu betul-betul yang kita butuhin banget. Jangan beli dari jangan cuma hanya beli terus nggak dipakai lagi gitu, itu kan waste banget. Jadi kita harus beli dari lokal brand juga atau pilih kualitas yang lebih tahan lama. Bener banget sih. Dan bukan berarti kita nggak boleh ikut atau beli fast fashion ya, tapi kita lebih ke mikir aja sih keuntungan kita atau barang murah itu sebenarnya apa sih yang kita benar-benar cari gitu dari barang yang kita pengen banget gitu. Tapi yang penting balik lagi ke personal choice. Kalau udah tahu info kayak gini, kita otomatis jadi pembeli yang lebih bijak gitu gak sih? Dan nggak cuma ikut tren, tapi juga mikir dan dampaknya. Dan yang menarik itu ya, kalau dipikir-pikir fast fashion ini tuh sebenarnya produk dari sistem gimana sih bilangnya? Kapitalisme Benar banget, ya. Ya benar banget, kapitalisme itu kan artinya perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba untuk cari keuntungan. Jadi semakin mereka cepat ngejalanin produksi, itu mereka itu banyak barang yang mereka jual sehingga mereka yang dapat cuannya gitu loh. Dapat profit ya. Iya. Betul banget sih, makanya mereka bikin cycle produksi yang super cepat karena di sistem kapitalis mereka tren itu jadi komoditas. Kita dibentuk merasa hal-hal ini kita butuhin, jadi padahal sebenarnya kebutuhan itu diciptakan. Benar banget poin yang disampaikan sama Michelle ya tadi. Jadi biasanya setelah kita udah beli satu barang, terus kita lihat, ih yang ini lebih lucu daripada yang kemarin, ini warnanya lebih bagus, ini bentuknya lebih bagus. Kita tergiur untuk beli terus, padahal kita tahu ini dipakainya kapan ya, ini gimana ya, agak kepake lagi gitu. Jadi intinya fast fashion itu bukan hanya sekedar masalah beli barang murah, tapi ada sistem global yang ngedrive itu semua. Contohnya sistem kapitalisme yang bikin produksi itu harus dengan harga murah, harus cepat, terus konsumen juga harus tetap membeli walaupun ada sisi gelapnya di belakang. Jadi bukan berarti kapitalisme itu jahat ya, tapi atau fast fashion itu harus dihapus gitu, enggak sih. Tapi lebih ke kita jadi pembeli yang harus lebih kritis, bukan cuma mengikuti arusnya gitu. Nah, setidaknya kita udah ngerti sistemnya gimana. Kita juga bisa atur cara kita konsumsi, beli seperti mikir ulang berkali-kali sebelum check out, atau pilih barang yang lebih tahan lama biar gak terus nyangkut sama cycle konsumsi tanpa kita sadar. Oke, jadi tadi itu yang kita bahas itu lebih ke kapitalisme, benar? Nah, tapi sebenarnya di balik itu ada satu lagi perspektif lain yang mungkin orang-orang jarang bahas, yaitu ekologisme. Ya, itu udah menyangkut sama lingkungan kita. Karena kalau misal fast fashion dengan perputarannya yang cepat banget, itu bisa menghasilkan banyak banget limbah tekstil yang berpengaruh sama lingkungan. Ya sih, ini penting banget. Karena fast fashion yang kita beli itu kalau dilihat dari sisi ekologis, dampaknya itu gede banget. Bahkan jauh lebih gede kalau kita lihat secara langsung gitu loh. Betul, ekologisme itu kan intinya ngajak kita untuk berpikir apa yang kita konsumsi itu ngasih dampak gak sih ke bumi. Karena setiap baju yang kita beli itu dari bahan produksi sampai pengiriman itu semua ninggalin jejak karbon di bumi kita ini. Dan yang bikin sedihnya adalah sistem kapitalismenya yang tadi kita omongin itu sering banget ya bertentangan sama nilai-nilai ekologisme. Kapitalisme juga pengennya cepat dan banyak produksinya, tetapi kalau ekologisme lebih pengen lambat, sadar dan berkelanjutan. Dua-duanya jadi kayak tarikan nggak sih? Iya sih. Kalau
contohnya ya yang bisa jadi limbah tekstil itu, kita tahu kalau misalnya beberapa brand fashion itu dalam setahun bisa menghasilkan jutaan ton limbah tekstil, dan itu beneran bahaya banget sih untuk bumi, dan itu benar-benar berpengaruh juga sebenarnya ke cara pikir kita sebagai konsumen kan. Iya, terus kalau kita cuci baju yang bahannya itu sintetis, dia kan ngeluarin namanya mikroplastik ya, kalau nggak salah. Nah itu kan akhirnya larinya ke laut. Jadi bukan cuma baju barunya aja yang ngotorin, tapi cara perawatannya juga punya efek. Iya, terus produksi yang kayak cotton gitu kelihatannya natural pun itu sebenarnya makan air banyak banget loh. Ada penelitian yang bilang kalau buat bikin satu kaos katun itu membutuhkan jutaan air, liter air gitu loh. Itu cuma satu kaos loh. Jadi di sini kelihatan ya, fast fashion itu bikin kita konsumsi lebih dan lebih. Tapi ekologismenya ngajak kita buat mikir, perlu gak sih kita beli barang-barang sebanyak itu? Karena bumi juga pasti punya batasnya kan. Gak bisa terus-terusan mengikuti kecepatan produksi manusia dari fashion-fashionnya lah. Tapi ngomongin soal ekologisme, nyadar gak akhir-akhir ini banyak banget brand-brand fast fashion yang dengan sengaja melakukan sistem greenwashing. Jadi mereka klaim mereka itu eco-friendly atau mereka menghasilkan produk-produk itu dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, padahal sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Iya, mereka juga suka ngajakin yang katanya kayak ngumpul deh baju lama kalian nanti kita recycle. Tapi kenyataannya mereka juga mengeluarkan 24 koleksi. Jadi kayak kita jadi nggak balance gitu kan antara real campaign sama real act. Jadi dari sisi ekologisme, solusinya sebenarnya bukan cuma recycle gitu, tapi mengurangi produksi dan konsumsi. Karena yang bikin bumi kewalahan itu bukan seberapa hijau brandnya, tapi seberapa banyak mereka push kita untuk membeli. Nah makanya sebagai konsumen kita itu harus mengambil langkah kecil tapi berdampak. Misalnya beli lebih jarang tapi lebih berkualitas, support brand lokal, lalu swap baju dengan teman. Benar banget. Jadi sebenarnya konsep ekologisme ini bukan benar-benar meminta kita untuk berhenti dari fast fashion, tapi lebih ke mengajarkan kita untuk bisa lebih mindful. Jadi gaya kita tetap oke, style kita tetap oke, fashion juga oke, tapi bumi nggak jadi babak belur. Jadi guys, sebenarnya dari yang kita omongin itu bukan hanya dari perspektif kapitalisme atau ekologisme, tapi lebih ke isu-isu di belakang dari apa yang kita sampaikan hari ini. Dan bukan berarti kita ngomongin ini bukan untuk mengajak teman-teman atau kita semua itu harus stop membeli baju dan hidup lebih idealis, tapi lebih untuk mengajak lebih sadar aja sih kalau misalnya pilihan sekecil apapun itu pasti punya efek sekecil apapun itu. Kita gak harus langsung jadi sempurna atau tiba-tiba jadi zero wasted, tapi mulai dari hal sederhana kayak mikir 2 kali sebelum check out itu, terus beli yang memang kita butuhin, atau ngelihat fashion itu bukan soal cuma tren. Itu udah langkah yang maju banget ya. Yang penting kita ngerti sistemnya sih. Dengan ngerti kita juga bisa jadi konsumen yang lebih bijak, bisa lebih mindful, dan mungkin pelan-pelan kita bakal bisa mengurangi tekanan industri untuk bumi kita ini. Benar juga. Dan aku ngerasa sebenarnya untuk kasus seperti ini perlu ada regulasi yang ketat sih untuk brand-brand tertentu. Jadi mungkin bisa ada extended production responsibility. Itu juga kalau nggak salah udah mulai diberlakukan di beberapa negara. Jadi itu untuk menekan produksi biar produk-produk yang udah dikeluarkan itu bisa lebih diminimalisir lah waste-nya gitu. Kayaknya boleh sih pemerintah atau kayak dari hukum kita itu boleh ngeluarin regulasi atau undang-undang terkait pemalsuan marketing yang katanya baju mereka itu terbuat dari eco-friendly, tapi kenyataannya itu enggak. Kayaknya boleh sih ada sistem take back program gitu. Jadi setiap konsumer yang sudah tidak lagi memakai produk gitu, dia kembalikan ke produsennya atau brandnya gitu. Oh berarti dia bisa didaur ulang terus bisa diolah kembali gitu ya? Iya bener.
Oke, that wraps up our episode hari ini. Buat teman-teman yang punya pemikiran lain atau punya cerita-cerita lucu yang relate atau ada saran apapun untuk kita, boleh dong langsung taruh di kolom komentar, boleh DM, boleh subscribe, boleh like. Oke, see you. Bye.